Mohon tonton di VAD sebelumnya agar teman-teman tidak gagal paham. Baik, kita lanjut di VAD 2. Setelah hilapku dengan istri teman baikku itu di hotel berbintang, kami pun pulang dengan membawa rasa amburadul. Rasa bersalahku ada, dan rasa bahagiaku juga ada. Karena semuanya terjadi di luar dugaan aku. 1 minggu kemudian, teman baikku memanggilku untuk menanyai sudah sejauh mana aku bisa memberikan istrinya nasihat agar ia bersikap selayaknya kepada teman baikku itu. Saat itu aku sempat bingung mau menjawab apa, karena aku belum berhasil menasihati istrinya yang masih bersifat kekanak-kanakan itu. Pola pikirnya mungkin masih terpengaruh oleh usianya yang masih belum dewasa. Ia tak begitu bahagia di tengah-tengah hartanya yang bergelimangan. Melainkan ia masih senang dengan masa mudanya yang kurang bahagia. Ia masih mendulukan fisik dibandingkan harta dari suaminya. Lalu beberapa bulan kemudian, teman baikku menyuruh aku lebih fokus dan intens untuk menasihati istrinya, tanpa aku harus kehilangan pekerjaanku yang diberikannya. Tegasnya kepadaku. Terbukti, malam itu ia dengan tegasnya menyuruhku dengan bahasa, "Kawan, kamu tolong bantu aku ya untuk menasehati istriku sampai ia sadar akan kewajibannya padaku, karena aku sangat menyayanginya," ujar teman baikku kepadaku. Sambil melanjutkan, "Karena melihat istriku yang sudah mulai mau mendengarkanmu, maka kamu adalah satu-satunya jalan untuk mempererat rumah tanggaku." Dalam diamku aku kebingungan, karena hanya akulah yang tahu tentang sifat istrinya. Aku sudah mulai ingin menjauh darinya, karena aku tidak mau mengecewakan teman baikku itu. Lebih-lebih, aku sudah tahu bahwa istrinya sudah mulai jatuh cinta padaku. Sempat ku termenung, apa maksud dari semua ini? Padahal aku berniat baik, namun aku harus dihadapkan dengan pilihan yang berbeda. Saat itu aku dengan berat menjawab, "Iya, saya akan coba lagi dan berusaha semaksimal mungkin, kawan. Semoga saja istrimu mau menerima masukan dari aku." 3 hari kemudian, aku menemui istrinya di rumahnya dengan tujuan agar terhindar dari kejadian di hotel itu sebelumnya. Maka di sanalah aku mulai bersikap seolah-olah tak pernah terjadi antara aku dengannya. 3 hari kemudian, aku menemui istrinya di rumahnya dari teman baikku. Saat itu aku menemuinya dengan seizin suaminya, guna untuk melanjutkan nasihatku. Maka aku memulai pertemuan itu dengan kata bijakku. Cintailah seorang yang benar-benar mencintai kita. Dan janganlah engkau menyia-nyiakan cintanya, karena percayalah, karma itu ada, ujarku kepadanya. Mendengar itu, ia langsung sedikit memarahiku sembari berkata, "Maksud kamu apa?" "Oh, jadi kamu memaksa aku agar perasaanku tumbuh dengan cepat kepada suamiku, begitu ya?" lanjutnya kepadaku. "Dan kamu sekarang udah gak mau sama aku setelah kamu kuberikan semuanya."
Begitu ya, ujarnya dengan tegas kepadaku. Baik, sekarang silahkan kamu pergi. Dan ini adalah pertemuan terakhir kita. Sampai ketemu di alam lain, ujarnya. Dengan tegas ku menjawab, baik, aku akan pergi. Tapi ku mohon, kamu mau mendengarkan saran aku barusan. Seiring waktu berjalan, tiba-tiba ponselku berdering. Hei, aku tunggu kamu di tempat biasa. Besok jam 5 sore hari. Dan kamu harus datang. Jika tidak mau, maka kamu hanya akan mendengarkan namaku saja. Aku akan pergi jauh. Begitulah bunyi SMS di HP-ku. Maka aku tak mau tahu sikap apa yang semestinya aku lakukan. Aku sangat menghindari pertemuan itu, apalagi di tempat biasa. Namun di satu sisi aku merenungkan, jangan sampai terjadi apa-apa dengan dirinya. Karena itulah yang menjadi bagian dari pesan teman baikku, yang sekaligus menjadi bosku itu. Alasan itulah akhirnya aku melangkahkan kaki ini walaupun berat terasa. Tiba di sana, ia tak mau berlama-lama. Ia langsung mengutarakan rasa rindunya padaku. Sementara aku dengan tegar dan bersikap dewasa tak mau menghiraukannya. Akhirnya ia cemberut. Kenapa kamu gak begitu senang denganku? Lalu aku menjawab, ya, bukan, aku hanya sedang merenungi betapa baiknya suamimu padaku selama ini. Aku yakin sulit ada laki-laki sepertinya. Maka aku mohon, kamu bukakan hatimu untuknya. Ujarku kepadanya. Ia menjawab, baik. Sekarang saya bertanya sama kamu. Lihat, perempuan di pinggir jalan yang membawa karung sambil memungut rongsokan itu. Iya, lihat, kenapa emangnya? Ujarku kepadanya. Kamu bisa mencintainya sekarang juga? Ujarnya dengan serius. Maka aku tambah bingung. Iya ya, gak bakalan bisa. Terbesit dalam hatiku sambil terdiam. Lalu melanjutkan, itu kan kamu juga gak bisa. Begitulah aku padanya. Dan sekarang perlu kamu tahu, sosok laki-laki yang selama ini bisa membuatku tersenyum kembali hanyalah kamu. Maka aku jadi terpojok mendengarnya. Dan harus kalah dengannya mengadu logika. Baik, kalau begitu kita lanjutkan besok malam. Oke? Karena sekarang aku harus mengajak istri dan anakku jalan-jalan. Singkat cerita, aku pulang dan ia pun menginap di tempat itu sambil menunggu kedatanganku besok malamnya. Sebelum aku menemuinya, aku menemui bosku dan menceritakan tentang semua pertemuanku dengan istrinya. Namun, aku tetap merahasiakan tentang istrinya yang sudah sayang kepadaku. Karena itu adalah hal yang mustahil kuberitahunya. Dan jelas-jelas itu adalah kabar yang sangat buruk dan jauh dari rencana awal kami. Maka terpaksa semuanya kurahasiakan. Sambil aku mencarikan solusi lain agar istrinya bisa menjadi seperti yang ia inginkan. Sembari memberanikan diri untuk menanyainya. Bagaimana jika bos nikah lagi? Agar bos punya 2 istri. Karena kan secara lahir batin Pak Bos sudah sanggup. Siapa tahu dengan cara itu istri Pak Bos bisa sadar. Mendengar itu, bosku pun kaget. Loh, kok nikah? Jujur ya kawan, hati ini sudah tak bisa terbagi lagi.
dan cintaku padanya tak mungkin mendua. Bahkan semua kulakukan deminya. Pokoknya itu tak mungkin kulakukan, ujarnya sambil meneteskan air matanya. Maka berakhirlah pertemuanku dengannya, yang 2 hari 2 malam aku dibuatnya pusing 7 keliling. Karena semua cara sudah kulakukan. Aku berhasil mengontrol diriku ketika aku diajak serong dengannya. Aku juga berhasil untuk menasehatinya. Dan aku pun pernah memberikannya pilihan untuk suaminya. Namun semua itu tak membuahkan hasil. Mari kawan-kawan renungkan. Saya yakin jika teman-teman berada di posisiku ini, pasti teman-teman yang setia di gerbang kehidupan 92 ini tak mampu menghadapi ini. Karena benar-benar rumit. Istri bosku gak cinta padanya, sementara bosku cinta mati. Nah, aku di sini menjadi perantara sebenarnya. Namun kenyataannya terbalik. Jika aku tak bisa mengontrol diri, justru aku akan menjadi malapetaka untuk rumah tangga mereka. Dan yang paling parah ketika aku menghindar dari istrinya, ia mau sampai bunuh diri. Maka aku seperti terjebak pada suasana yang sangat berat. Serba salah. Lanjut ceritanya. Maka 2 minggu kemudian, aku lagi-lagi dipanggilnya. Kala itu aku ditunggu di rumahnya. Maka aku tak bisa menolak dan mendatangi rumahnya. Namun di tengah jalan menuju rumahnya, aku terjebak hujan. Namun nanggung, aku pun walau kehujanan melanjutkan perjalanan. Tiba di rumahnya, aku hanya bertemunya. Sembari ia berkata, "Cepat masuk." Sambil ia mengambilkan. Aku handuk. Dan aku pergi ke kamar belakang rumahnya untuk mengganti bajuku. Namun saat itu aku tak menyangka ia tiba-tiba sudah di belakangku. Sambil berbisik, "Untung kamu datang, sayang. Dan suasananya pas banget. Di sini cuma ada kita berdua." Sampai di sini. Untuk kelanjutan kisah ini ada di part 3 ya kawan-kawan. Jadi mohon teman-teman setia gerbang kehidupan 92 untuk menonton di part yang ketiga. Karena dengan demikian cerita dari part 1, 2, dan 3-nya akan bisa teman-teman tarik sebuah kesimpulan. Terima kasih telah tonton video ini. Kisah-kisah yang ada di video ini murni kisah nyata kehidupan. Karena itulah pesan kami, ambil positifnya, buang jauh-jauh negatifnya.